Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Delta Aida Putri, Konita Umi Sabarni, dan Firdatan Nur Ifani. Kami akan mempresentasikan mengenai materi genetika. Yuk kita simak penjelasannya. Saya Delta Aida Putri dengan NIM 1800452. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu mengenai pengertian genetika. Di sini sudah ada dua pendapat ahli ya. Yang pertama itu ada Stansfield 1983 yang menyatakan bahwa genetika adalah cabang biologi yang bersangkut paut dengan perwarisan sifat atau hereditas dan variasi. Dan yang kedua itu ada dari Russell 1992 yang menyatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat yang mencakup struktur dan fungsi gen serta cara pewarisan gen-gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi berdasarkan dua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian genetika itu ialah merupakan cabang ilmu biologi mengenai pewarisan sifat yang mencakup struktur dan juga fungsi gen serta bagaimana cara pewarisan gen itu terjadi dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada komponen penyusun materi genetika. Yang pertama itu ada kromosom. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat yakni DNA dan juga RNA. Asam nukleat yang digunakan dalam kromosom adalah DNA. DNA yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan RNA berarti asam nukleat dengan gula ribosa. Nah, perbedaan DNA dan juga RNA ini akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Selain DNA dan juga RNA, komponen penting kromosom lainnya adalah protein. Protein yang menyusun kromosom adalah protein histon. Histon berfungsi dalam menjadikan DNA yang sangat panjang dalam sel dapat digulung menjadi kompak dan kecil sehingga muat masuk ke dalam sel. Lalu berikutnya ada jenis-jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup. Nah, di sini tuh ada dua jenis. Yang pertama itu ada kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom, dan yang kedua itu ada kromosom kelamin atau yang disebut dengan gonosom. Kromosom tubuh atau autosom berperan mewariskan sifat-sifat yang berkaitan dengan keseluruhan komponen di dalam tubuh makhluk hidup. Kromosom tubuh meliputi 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Kromosom tubuh terletak pada sel tubuh dan memiliki struktur berpasang-pasangan. Kromosom ini sering disebut dengan kromosom diploid 2N. Lalu yang kedua itu ada kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom ini berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Kromosom kelamin hanya berjumlah sepasang atau 2 buah. Kromosom XY menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan simbol XX menunjukkan kromosom kelamin perempuan. Kromosom kelamin hanya dapat ditemukan pada sel kelamin. Keberadaan kromosom ini tidak berpasangan atau disebut dengan kromosom haploid atau N. Kemudian penyusun komponen materi genetika yang selanjutnya ada gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, gen adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua pada keturunannya. Nama saya Konita Umi Sabarni dengan NIM 1800590. Struktur DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribosa nukleat. DNA ini disusun oleh serangkaian polinukleotida.
Polinukleotida ini merupakan biopolimer yang tersusun atas 13 atau lebih monomer nukleotida yang terikat dalam suatu rantai secara kovalen. Setiap nukleotida tersusun gugusan gula deoksiribosa nukleat, asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya bisa adenin yang memiliki lambang A, timin yang memiliki lambang T, guanin yang memiliki lambang G, atau sitosin yang memiliki lambang C. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Setiap rantai berisikan ratusan hingga ribuan nukleotida. Pada rantai tersebut, 3 ikatan hidrogen menghubungkan sitosin dengan guanin, sedangkan 2 ikatan hidrogen menghubungkan adenin dan timin. Fungsi dan sifat DNA. Fungsi dari DNA itu sendiri yaitu yang pertama, membawa dan mengekspresikan informasi genetik, kemudian berperan dalam pewarisan sifat. DNA ini merupakan molekul paling terkenal karena molekul ini merupakan substansi penurunan sifat. Kemudian ada sifat DNA yaitu jumlah DNA dalam setiap jenis selalu tetap. Kemudian perbedaan bentuk DNA pada sel eukariotik dan sel prokariotik berbeda, yaitu bentuk DNA pada sel eukariotik tampak seperti benang tak bercabang, sedangkan bentuk DNA pada sel prokariotik tampak berbentuk sirkuler. Struktur RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonukleik asid atau asam ribosa. Struktur RNA berupa rantai tunggal polinukleotida. Polinukleotida tersusun dari banyak ribonukleotida. Rantai polinukleotida ini tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin, guanin, serta pirimidin yang tersusun atas urasil dan sitosin. Karena RNA ini tersusun oleh satu rantai tunggal, maka RNA dapat dengan mudah membentuk struktur 3 dimensi, sebab setiap basa nitrogen bebas untuk berikatan satu sama lain. Kemudian terdapat 3 macam RNA yang umum ditemukan, yaitu yang pertama rRNA atau ribosomal RNA atau RNA ribosom. RNA ribosom ini merupakan rantai tunggal tidak bercabang fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di inti sel. RNA ribosom ini merupakan jenis RNA yang paling banyak ditemukan di dalam sel, sebab jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya lebih banyak dari mRNA maupun tRNA. Fungsi rRNA ini yaitu sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Yang kedua ada mRNA atau messenger RNA atau bisa disebut juga RNA duta. RNA duta ini merupakan rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. mRNA ini terbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Fungsi RNA duta ini yaitu sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Kemudian yang terakhir ada tRNA atau transfer RNA atau RNA pemindah. RNA transfer ini merupakan rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi tRNA ini yaitu sebagai penerjemah kodon atau kode genetik dari mRNA atau message RNA tadi dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Fungsi dan sifat RNA.
Fungsi RNA itu sendiri yaitu membawa informasi genetik sementara dari DNA ke protein. Asam ribonukleat atau RNA ini berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Yang kedua, fungsi dari RNA itu memiliki peran dalam sintesis protein. RNAR atau RNA ribosom ini berfungsi mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di dalam ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Jadi, RNA yang berfungsi mensintesis protein yaitu jenis RNA ribosom atau rRNA. Kemudian sifat RNA yaitu rantai RNA berjumlah tunggal dan tidak memiliki cabang. Kemudian RNA bersifat fleksibel dan jumlahnya berubah. Ini disebabkan karena RNA tersusun oleh satu rantai tunggal, maka RNA dapat membentuk struktur 3 dimensi sebab setiap basa nitrogen bebas untuk berikatan satu sama lain. Jadi memiliki sifat fleksibel, bisa berubah-ubah. Saya Firda Tania Nurifani dengan NIM 1800238 akan menyampaikan materi selanjutnya. Proses pembelahan sel. Yang pertama ada mitosis. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Sel somatik ini bersifat diploid dengan 2 set kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Mitosis diawali dengan proses duplikasi kromosom yang berjumlah 23 pasang menjadi 46 pasang. Masing-masing kromosom tadi akan terbagi pada anakan dengan jumlah yang sama banyak dengan indukan, yakni jumlah kromosom kembali menjadi 23 pasang. Sel kelamin jantan dan betina akan mengalami fertilasi membentuk zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot akan berkembang mengalami pembelahan diri. Pembelahan diri melalui mitosis ini akan berjumlah 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, 64 sel, dan begitu seterusnya. Tahap yang terjadi di dalam pembelahan mitosis ini adalah profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Selanjutnya meiosis. Pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel gamet. Sel gamet ini bersifat haploid dengan 1 set kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 buah sel anakan yang bersifat haploid. Meiosis diawali dengan tahap interfase, yaitu tahap persiapan pembelahan. Pada tahap pembelahan meiosis terdapat beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan mitosis. Sebab terjadi beberapa proses yang ada di dalam pembelahan meiosis namun tidak ada di mitosis, seperti crossing over. Peran genetika dalam kehidupan. Yang pertama di bidang pertanian. Kontribusi genetika di bidang pertanian khususnya pemulihan tanaman dan ternak, persilangan konvensional yang dilanjutkan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul baik tanaman maupun ternak, menjadi jauh lebih efisien berkat bantuan pengetahuan genetika. Lalu contoh lainnya, perkembangan ilmu genetika di bidang pertanian adalah ditemukannya cara baru dalam mengatasi serangga hama, yaitu dengan cara perakitan tanaman tahan serangga hama melalui teknik rekayasa genetik. Yang kedua di bidang kesehatan. Salah satu kontribusi genetika di bidang kesehatan adalah diagnosis dan perawatan penyakit fenilketonurani atau PKU. Penyakit ini merupakan penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen pengatur katabolisme fenilalanin, sehingga timbunan kelebihan fenilalanin dijumpai di dalam aliran darah sebagai derivat-derivat yang meracuni
sistem syaraf pusat. Yang ketiga, di bidang industri farmasi. Teknik rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya pemotongan molekul DNA tertentu. Selanjutnya, fragmen-fragmen DNA hasil pemotongan ini disambungkan dengan molekul DNA lain sehingga terbentuk molekul DNA rekombinan. Apabila molekul DNA rekombinan dimasukkan ke dalam suatu sel bakteri yang sangat cepat pertumbuhannya, misalnya Escherichia coli, maka dengan mudah akan diperoleh salinan molekul DNA rekombinan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Jika molekul DNA rekombinan tersebut membawa gen yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, maka berarti gen ini telah diperbanyak dengan cara yang mudah dan cepat. Prinsip kerja semacam ini telah banyak diterapkan di berbagai industri yang memproduksi biomolekul penting seperti insulin, interferon, dan beberapa hormon pertumbuhan. Yang keempat, di bidang hukum. Melakukan uji DNA untuk membantu menyelesaikan perkara di pengadilan. Contohnya, untuk membuktikan orang tua kandung dari seorang anak. Menentukan ayah kandung seorang anak sering diatasi melalui pengujian golongan darah. Pada kasus-kasus tertentu, cara ini dapat menyelesaikan masalah dengan cukup memuaskan, tetapi tidak jarang hasil yang diperoleh kurang meyakinkan. Belakangan ini dikenal cara yang jauh lebih canggih, yaitu uji DNA, dengan membandingkan pola restriksi pada molekul DNA anak, ibu, dan orang yang dicurigai sebagai ayah kandung anak. Maka dapat diketahui benar tidaknya kecurigaan tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan untuk mengungkap pelaku kasus kejahatan. Untuk mencari pelaku kejahatan yang melakukan tindakan, contohnya pembunuhan, dapat dilakukan dengan melihat dari sidik jari dari benda-benda yang tertinggal di tempat terjadinya kejahatan. Yang terakhir, bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan. Di beberapa wilayah saat ini dapat dijumpai klinik konsultasi genetik yang berperan dalam memberikan pelayanan konsultasi perkawinan berdasarkan data sifat-sifat genetik, khususnya penyakit genetik pada kedua belah pihak yang akan menikah. Dapat dijelaskan berbagai kemungkinan penyakit genetik yang akan diderita oleh anak mereka dan juga besar kecilnya kemungkinan tersebut. Cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.